Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wal ihsan wa ja'alana ni'matas sihhatal zahiri wal batin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratal mukarramun, para alim, para sesepuh, para pinispuh, sedaya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat ingkang kaula hormati lan dipun mulyakaken, dipun paringi rahmat dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali mengadakan majelis untuk melanjutkan kajian kita membahas hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin dan dikaruniakan istiqomah dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu dan para hadirin ingkang kaula mulyakaken, kita memang harus senantiasa menggunakan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan ini. Kasunyatan kita memang tidak tahu Bapak dan Ibu kesehatan kita sampai kapan, dan kita juga kadang-kadang mengalami sakit yang tiba-tiba, sehingga dalam kondisi sehat, dalam kondisi sempat, dalam kondisi masih diberikan karunia hidup seperti ini, kita harus benar-benar memaksimalkannya untuk ketaatan, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebisa kita, semampu kita. Minimal diniati terus untuk senantiasa taat, senantiasa diisi waktu-waktunya dengan ibadah. Kita sama-sama ingat pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iwtanim khamsan qabla khamsin. Ini sekaligus nasihat untuk diri saya dan juga kepada Bapak dan Ibu semuanya. Kita dinasihati oleh Rasulullah supaya dari waktu ke waktu menjaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Kita diminta untuk menjaga masa sehat kita sebelum masa sakit kita. Diminta untuk menjaga masa sempat luang kita sebelum masa sempit kita. Diminta untuk menjaga masa muda, masa kuat kita sebelum masa tua kita, yaitu masa sakaratul maut kita. Kita diminta untuk menjaga masa kita mampu, masa kita kaya, wa ghinaka qabla fakrika. Saat kita berpunya, kita diminta untuk menggunakannya sebelum datang kefakiran atau ketidakmampuan dalam hal ekonomi. Dan yang terakhir, yang kelima, kita diminta untuk menjaga masa hidup, masa masih punya nyawa ini sebelum nanti Allah panggil, Allah sudahi kehidupan kita. Maka alhamdulillah pada malam hari ini kita benar-benar insya Allah dengan ikhlas dan istiqomah bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan ini termasuk digolongkan sebagai amal solih yang nanti akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai ke hadis yang ke-6 dari Al-Arba'in An-Nawawi, yang pada pertemuan 2 pekan yang lalu atau 2 minggu yang lalu sempat kita masuk di dalamnya, namun hanya baru masuk pintu, belum sampai ke dalam. Kalau di buku yang Bapak Ibu Asto, yang halaman 14, saya bacakan dulu untuk mengambil fadilah keberkahan dari hadis ini. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahu umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqash syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa ma waqa'a fis syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku ay yarta'a fi.
ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimu, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya hadis ini dibawa oleh seorang sahabat yang bernama An-Nu'man ibni Bashir. Kunyahnya adalah Abi Abdillah. Abi Abdillah nama kunyahnya, nama aslinya adalah An-Nu'man. Bapaknya namanya Bashir. Di belakangnya ada radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Kenapa keduanya? Dikarenakan An-Nu'man dan bapaknya yang bernama Bashir, dua-duanya adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau asli dari Madinah atau Ansor. Ya, qala berkata siapa An-Nu'man, sami'tu saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, beliau bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas, wa bainahuma, dan di antara yang halal dan haram itu umurun, beberapa perkara, mustabihatun, yang syubhat atau samar-samar atau ragu-ragu. La ya'lamuhunna, tidak mengetahui banyak tentang perkara syubhat itu, katsirum minan nas, kebanyakan daripada manusia. Ini poin yang pertama, Bapak dan Ibu. Jadi Rasulullah benar-benar dengan jawami'ul kalimnya, kalimatnya beliau yang padat tetapi maknanya sangat luas itu, memberikan kita rumus-rumus simpulan dalam hadis yang termasuk pokok agama ini, bahwa dijelaskan kepada kita bahwa perkara yang halal dalam agama kita ini sudah terang jelas, dalil-dalilnya sudah jelas, dan yang haram juga jelas. Dalil yang halal dan haram itu adalah yang dinas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dalam wahyu Allah yang dari Al-Quran maupun yang melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah jelas, halal jelas, haram jelas. Namun ada di antara yang tidak ada dalilnya keharaman, tidak ada dalilnya kehalalan, maka itu menjadi perkara yang samar-samar. Dan ini banyak kita temui dalam berbagai sisi kehidupan kita, yang rata-rata kebanyakan dari kita tidak tahu ini hukumnya apa tuh. Kalau yang halal kan jelas, wa ahallallahul bai', Allah menghalalkan untuk kita jual beli. Allah menghalalkan kita untuk istri kita yang sudah kita nikahi. Yang halal-halal itu banyak jelas. Namun yang haram juga jelas. Yang haram ini di dalam Al-Quran banyak disebutkan, Bapak Ibu. Misalnya yang tadi terusannya jual beli, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Kemudian ada di hurrimat alaikumul maitah, diharamkan kepada kalian semuanya al-maitah, bangkai, wadam, darah, walahmal khinzir, dan daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa-apa yang disembelih tapi tanpa menyebut asma Allah sebelumnya. Itu jelas dalam Al-Quran diharamkan. Atau dengan redaksi yang lain di surat Al-Maidah itu, hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma dzakaitum, dan seterusnya. Ada yang tercekik, terpukul, itu diterkam binatang buas yang kita tidak sempat menyembelihnya, lalu mati binatang itu. Nah, itu juga termasuk yang diharamkan. Jadi yang haram dan yang jelas dalam Al-Quran sudah terang. Ya, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan kepadamu menikahi ibumu, wa banatukum, dan anak-anakmu, wa banatul ukhti, wa banatul akhi, wa banatul ukhti,
dan ponaan-ponaan dari saudaramu yang laki-laki maupun perempuan, itu jelas dalam Al-Quran. Namun dalam hidup kita ini perkara-perkara yang diantara keduanya itu masih banyak, dan itu yang masuk kategori syubhat. Digoleki dalile tidak ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis, nggak ada. Dan ada yang bisa menyimpulkan hukum itu jelas cenderung haram atau halalnya adalah sebagian di antara orang Islam. Biasanya mereka tergolong orang-orang alim, para ulama itu. Mereka punya metode ijma, metode qiyas, sehingga bisa mengistimbat hukum, menyimpulkan hukum. Namun kadang-kadang di antara kita, sebagian kita banyak yang tidak tahu, yang samar-samar. Ini halal apa ora ini? Halal apa tidak ini? Kadang-kadang kecampur-campur, ini halal atau tidak. Maka ketika kita menemui hal-hal yang samar itu, pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di lanjutan hadis ini, famanit taqo, maka barang siapa yang takut atau sungguh-sungguh menjaga diri asyubuhati pada hal-hal yang perkara yang samar tadi, yang drawasi tadi, yang syubhat, faqadis tabro'a, maka sungguh dia telah membersihkan atau membebaskan lidinihi, untuk agamanya, wa irdihi, dan kehormatan dirinya. Waman waqa'a fis syubhat, tapi sebaliknya barang siapa yang terjerumus kepada hal-hal yang syubhat, dituruti saja itu yang ragu-ragu tapi tetap ditabrak, waqa'a fil haram, maka dia telah menjatuhkan dirinya pada keharaman. Nah, ini artinya dari kalimat yang ringkas ini kita diminta oleh Rasulullah, kalau menemui hal-hal yang syubhat itu mending kita menghindar, meninggalkan. Sebab apa? Sebab meninggalkan yang syubhat itu lebih memelihara agama kita, karena itu enggak jelas, wa irdhihi, dan kehormatan kita. Sebab Bapak Ibu, kalau kita melakukan yang syubhat, kita menuruti apa-apa yang syubhat itu lebih cenderung kepada nanti jatuhnya pada keharaman. Nah, ini satu kehati-hatian dalam agama kita diminta oleh Rasulullah, ya, supaya kita itu kalau hal-hal yang ragu itu ora usah diteruske, karena keraguan itu kadang-kadang cenderungnya jatuh kepada yang haram. Seperti wala taqrabuz zina. Allah bisa saja berfirman jangan kamu berzina, tetapi Allah mengisyaratkan itu dengan jangan dekati zina. Karena apa? Hal-hal yang mendekat-dekati zina itu cenderung nanti geret orang kepada zina. Jadi hal-hal yang menyebabkan kita jatuh kepada haram itu dalam kaidah usul itu juga perlu ditinggalkan. Nah, bagaimana logika analoginya Rasulullah di sini? Teruskan, karra'i yar'a haulal hima. Orang yang dekat-dekat kepada syubhat, dia tidak meninggalkan syubhat, tapi malah menjatuhkan diri pada yang syubhat, maka ia bagaikan orang yang sedang mengembala ternaknya atau wong angon. Tapi angonnya itu di sekitar batas tanah yang dilarang memasukinya. Ya. Ini biasanya haima ini tanah-tanah yang dilarang oleh raja-raja, tanah kerajaan yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Biasanya dibatasi, kalau nanti gembala di sekitar situ, pasti nanti binatang gembalaannya karena kelengahan kita atau karena memang sudah tabiatnya binatang, dia akan masuk ke tanah yang dilarang itu. Nah, ini begitu analogi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti orang yang angon binatang di sekitar batas tanah yang dilarang memasukinya, yusiku ayyar ta'afi, maka lama-lama binatang itu ya lambat laun akan memakan tanaman di situ. Ini gambaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala wa inna likulli malikin hima, ingatlah karena sesungguhnya setiap raja itu punya batas-batas tanah yang tidak boleh dimasuki, atau cagar kalau istilahnya cagar. Ala wa inna himallahi maharimu, dan ingatlah bahwa sesungguhnya batasannya Allah itu adalah hal-hal yang diharamkan.
Jadi sesungguhnya hal-hal yang diharamkan itu adalah supaya kita tidak terjerumus kepada kerusakan. Sesuatu yang tidak boleh kita lakukan dijaga oleh Allah dengan adanya hukum-hukum maharimuh yang diharamkan oleh Allah. Ala wa inna fil jasati mudghah, ingatlah sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal darah itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya, semuanya, kulluhu. Wa idza fasadat, dan apabila rusak mudghah itu, segumpal daging itu, fasadal jasadu kulluhu, maka rusak pula jasad seluruhnya. Ala, maka ingatlah, wahia, dan dia mudghah itu adalah al-qalb, yaitu hati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis ini sangat penting. Apabila kita benar-benar bisa memahami hadis ini dengan baik, maka insya Allah kita akan dapat menjaga agama dan kehormatan kita. Bapak Ibu sampun faham sedaya bilih menjaga diri kita dari halal dan haram itu merupakan perkara yang sangat penting. Ya. Kenapa? Karena yang pertama adalah perintah Allah supaya kita memakan rizki yang Allah karuniakan, dipilih yang halal dan yang baik sebagai tanda syukur kita untuk kita gunakan beribadah. Yang berikutnya, dikarenakan apabila kita tidak tertib dalam menjaga yang halal dan haram ini, maka banyak sekali kerugiannya. Dalam riwayat disebutkan banyak, tidak dikabulkan doanya tidak diistijabahi oleh Allah. Jadi berdoa siang malam, ternyata bagaimana mungkin kamu akan diijabahi doa sedangkan dagingmu penuh dengan barang-barang yang haram, yang kau masukkan ke dalam tubuhnya adalah sesuatu yang haram. Bagaimana aku bisa menerimanya? Karena Allah itu maha bersih, menyenangi yang bersih, sedangkan kita mau berdoa tetapi modal kita berdoa kepadanya penuh dengan kekotoran. Nah, jadi selain doanya tidak diijabahi, ibadahnya tidak diterima, hidupnya tidak ada keberkahan dan seterusnya. Jadi banyak sekali perintah kenapa kita harus memakan yang halal, dan menghindarkan diri dari yang haram. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah di antara kamu sekalian mimma dari apa-apa fil ardi yang ada di bumi halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Jadi kalau urusan perkara halal dan haram itu sampun jelas nih Bang. Yang penting ada nasnya halal, ada nasnya haram. Nah, yang menjadi banyak perselisihan atau banyak kita jatuh itu adalah pada hal-hal yang masuknya pada syubhat. Kenapa sesuatu itu bisa dihukumi samar? Kenapa sesuatu itu bisa dihukumi samar atau ragu-ragu? Kok bisa sesuatu itu tidak halal, tidak haram, kok samar-samar? Para ulama menyimpulkan yang pertama, kenapa sesuatu itu dihukumi syubhat atau mustabihat? Yang pertama karena likhtilafil ulama'i hukmi. Jadi ulama itu berbeda pendapat, para ulama berbeda pendapat terhadap hukumnya, sehingga itu disebut sebagai satu yang syubhat. Misalnya daging kuda itu termasuk ikhtilaf ulama. Kalau daging ayam jelas ya, daging ayam halal, yang penting menyembelihnya adalah menggunakan bismillahirrahmanirrahim, disembelih oleh orang yang beriman Islam, bukan orang kafir, punyanya sendiri, halal. Tetapi untuk urusan daging kuda, walaupun menyembelihnya dengan cara-cara yang syar'i, orangnya Islam, tetapi karena hukumnya itu diperselisihkan oleh para ulama, ada yang menganggapnya boleh, ada yang tidak, maka ini masuk perkara syubhat.
Jadi syubhat itu biasa terjadi dikarenakan yang pertama ada ulama yang berselisih. Nah, bagaimana supaya kita bisa aman dari yang syubhat yang diperselisihkan ulama? Ya kita tinggalkan saja. Kita cari aman, kerjakan yang lain yang sudah jelas hukumnya. Nah, itu disebut dengan wirai atau warok wirai. Nah, sikap wirai ini sangat penting dalam kehidupan kita. Wirai. Jadi memilih untuk menjaga diri agar tidak terjerumus kepada yang haram. Misalnya dulu dipeseni saya sama yai saya, "Mam, menurut sampean itu dangdut itu halal apa haram?" Dulu sebelum selesai mondok itu dipeseni, "Arep kuliah apa gitu? Kuliah Jogja kan." Tak takon sih, dangdut itu halal apa haram? Biasa Jawa Timur tuh Pak. Jawa Timur itu kan pagi, siang, malam kan dangdutan gitu ya. Mendarah daging jadi dangdutan. Tapi kiai kok malah tanya gitu. Dangdut itu halal atau haram? Ya. Diperselisihkan Pak. Oh iya. Bisa mengingatkan kepada Allah atau melalaikan kepada Allah. Oh iya. Nek sampean kira-kira milih sing ndi? Waduh, pertanyaannya sulit sekali. Terus saya nggak bisa jawab tuh. Terus ya saya nyangoni saya. Gini Mam, nek urusan syubhat, kuwi sampean ndelok awakmu. Sampean ndelok awakmu sesuk. Nek sampean tuh posisinya jadi wong biasa, kowe nglakoni syubhat itu masyarakat nggak akan memandang biasa. Tapi nek sesuk sampean dadi wong, mesti orang yang di depan pemenang ngimami senengmu imam, kok sampean joget-joget. Nah, itu ojo, Mam. Jadi posisimu itu didelok. Kamu akan dilihat, diteladani, dipandang kalau kamu punya posisi di masyarakat. Tapi kamu mau jadi orang biasa, itu jadi biasa itu. Nah, ini saya kira kok nasihat yang masya Allah makjeleb waktu itu ya. Saya belum tahu apa-apa waktu itu, yang namanya baru lulus SMA, dipeseni kiai kayak gitu kok kayak pesan-pesan spiritual menurut saya. Jadi Bapak dan Ibu, kita ini dalam masyarakat kita ya menjaga kewangunan ya. Kita kira-kira kehormatan kita, agama kita rusak enggak kalau kita melakukan perbuatan itu, menjadi contoh di masyarakat enggak. Nah, ini perkara-perkara yang masuk dalam syubhat. Yang pertama itu, kenapa kok bisa sesuatu itu dihukumi syubhat? Karena ada ikhtilaf para ulama. Ya, itu tadi pesannya Rasulullah, mending kita tinggalkan kalau itu perkara syubhat, karena akan bisa jatuh kepada keharaman. Seperti kita ngancani orang yang sedang mabuk gitu ya. Aku kuat kok, ora bakal aku tularan. Yakin nggak gitu? Ngancani orang yang sedang mabuk, kira-kira aku tahan, ora bakal ketularan. Iya, 1 kali 2 kali, tapi lama-lama suwe-suwe kon ngicip-icip. Dari cip-cip jatuh pada haraman. Maka ini betapa pentingnya pesan Nabi ini, bahwa kalau kita menemukan perkara syubhat, ini banyak kecenderungan kita jatuh pada haram, maka mending kita menghindarkan diri. Nah, ini yang pertama, kenapa sesuatu disebut syubhat? Karena ada ikhtilaf para ulama. Nah, kemudian yang kedua, kenapa sesuatu itu bisa masuk pada syubhat? Wa imma lihtilatil haram wal halal. Karena ada ikhtilat, ada tercampur antara halal dan haram, maka itu menjadi syubhat. Jadi ya, ada rezeki kita yang kadang-kadang tercampur, yang halal dan haram, itu menjadi syubhat. Maka orang yang betul-betul hati-hati adalah orang yang dipilih-pilih betul, apa yang masuk dalam perut saya harus yang benar-benar halal. Nah, ini kenapa sesuatu itu bisa masuk kepada syubhat. Itu yang pertama. Kalau kita menemui hal-hal yang syubhat, maka pesan Nabi kita tinggalkan. Walaupun di sini Bapak Ibu ada penjelasan dari Ibnu Munzir bahwa perkara syubhat itu ternyata juga dibagi. Perkara syubhat itu dibagi juga. Ini kita bisa bacakan. Yang pertama, syubhat itu dibagi, yang pertama, seseorang yang mengetahui sesuatu yang haram. Ini jelas haram, dia tahu itu haram. Tapi dia ragu apakah hal tersebut akhirnya halal atau tidak.
maka tidak boleh menentukan terlebih dahulu keharaman salah satu keduanya sebelum merasa yakin. Dicontohkan misalnya ada 2 kambing atau 2 ayam disembelih, yang pertama oleh orang muslim, yang hewan keduanya disembelih oleh orang non muslim. Nah, disembelih orang non muslim itu kan masuknya kepada haram. Nah, ketika dia mau makan, wah, iki pupune sing ayam disembelih wong muslim atau disembelih orang kafir nih. Nah, ini menjadi syubhat. Nah, bagaimana solusinya? Boleh kita makan itu setelah kita yakin betul, oh iki pitik sing disembelih muslim. Soalnya pitik mau jago, iki ciri-cirine pupu jago, iki cirine pupu sing misalnya ayam betina, sing disembelih yang non muslim tadi yang betina. Oh, yakin ini jago ya, sudah bismillah. Setelah yakin, maka syubhat itu menjadi hilang. Kita menjadi yakin, boleh dimakan. Kemudian yang kedua, syubhat sesuatu yang asalnya halal lalu ia ragu akan keharamannya. Dicontohkan seperti seorang istri yang ia ragu apakah sudah menceraikannya atau belum. Atau seseorang ragu setelah berwudu ia batal atau belum. Nah, maka ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak berpengaruh karena keraguan pada yang halal, keraguan pada yang halal. Tapi kalau keraguan yang tadi cenderungnya tahu keharaman, maka harus dilakukan setelah yakin. Tapi dari dasar yang halal, maka itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Meskipun dalam hal berwudu itu kalau kita ragu-ragu batal, mending dibaleni, gitu. Karena diminta untuk menghilangkan syak atau keraguan itu. Emang masalah wudu kok angel gitu ya. Ragu-ragu aku batal porong, langsung ke tempat wudu, ambil wudu gitu kan tidak masalah. Kemudian yang ketiga yang menjadi bagian atau tingkatan syubhat menurut Ibnu Munzir, perkara yang kadar halal dan haramnya sama, maka lebih utama adalah meninggalkannya. Ada halal dan haram itu imbang, kecampur, maka meninggalkannya lebih utama. Dicontohkan di sini apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menemukan kurma yang jatuh. Nah, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, ketika aku hendak kembali pada keluargaku, aku menemukan sebuah kurma yang jatuh di atas tempat tidurku. Kemudian aku mengambilnya untuk bermaksud memakannya, tapi aku takut jika kurma itu sedekah, lantas aku pun membiarkannya. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah itu memang memilih kalau harta itu sedekah, beliau tidak makan, tidak mengambilnya. Yang beliau makan adalah harta yang diterima berupa hadiah. Beda dengan kita, kalau kita bebas, sedekah itu boleh dimakan, kalau hadiah boleh. Tapi Rasulullah memang memilih yang hadiah saja, tidak menerima sedekah. Rasulullah ragu kurma yang ada di kediaman beliau itu mau dimakan ini kurma sedekah atau kurma hadiah. Beliau ragu, akhirnya ditinggalkan. Nah, ini satu contoh kehati-hatian, kewiraiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram. Orang yang tidak hati-hati, semua masuk ke dalam perutnya, semua dimakan, masuk menjadi darah dagingnya, ini nanti akan sangat mempengaruhi dia dalam menjalankan taat. Ya. Karena hal yang haram itu bisa menjadi pemberat, ya, pemberat langkah kita untuk taat. Ya, orang yang banyak makan yang haram itu gelap, ya, sulit menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam melakukan taat itu sangat berat sekali. Namun orang-orang yang menjaga diri, wirai, memilih yang halal, insya Allah oleh Allah akan diberikan ringan dalam menjalankan ketaatan. Berikutnya Bapak Ibu, ada perkataan para salaf solih, ya, di dalam kitab ini tentang meninggalkan yang syubhat. Ini gambaran betapa kehati-hatian orang-orang zaman dulu, salaf solih, orang-orang soleh di zaman dahulu. Misalnya Hasan Al-Basri berkata, ketakwaan masih melekat pada diri orang yang bertakwa selama mereka meninggalkan
banyak hal yang halal karena takut dari yang haram. Ini wis tingkatannya sudah tingkatan tinggi, Pak. Kadang-kadang orang yang sudah tingkatannya seperti Hasan Al-Basri ini yang halal-halal saja ditinggalkan karena dia takut kalau makan atau minum yang halal ini cenderung nanti menjadi haram. Nah, kekhawatiran kalian saking menjaganya beliau-beliau dari hal-hal itu. Kemudian dari Ibnu Umar, sesungguhnya saya mencintai adanya pembatas antara saya dengan hal yang diharamkan dan dari yang halal. Jadi betul-betul dipilih betul yang halal dan yang haram. Nek syubhat tinggalkan. Dan dikuatkan dari Abu Bakar bahwa beliau pernah memakan makanan syubhat tanpa diketahuinya. Ketika mengetahuinya, beliau langsung memasukkan jari ke dalam mulutnya lalu memuntahkannya. Ini betapa hati-hatinya sahabat Abu Bakar ini. Wis maem, tapi bareng ngerti nek itu syubhat, berusaha untuk masukkan jari dan yang dimaem itu keluar. Saya pernah melakukan itu Bapak Ibu, ini pengalaman. Tapi nggak iso metu, karena yang dimakan itu bakso. Pernah waktu kuliah di STAIM dulu, di daerah Pringgokusuman, belakangnya Malioboro, biasanya makan bareng-bareng sama teman-teman mahasiswa itu, tapi kala itu sudah ketinggalan sehingga saya jajan sendiri, jajan di trotoar gitu pas penggokan Pringgokusuman perempatan itu, kok ada bakso kayak kaki lima gitu, kayak pecel lele kayak gitu di trotoar, ruame yang beli kan, baunya juga enak, yang beli itu kulitnya putih-putih itu. Waktu itu ya nggak batin, pokoknya rame itu mesti enak gitu. Makanlah di situ bakso. Setelah sampai ke kampus, saya cerita ke teman-teman, enak tenan ya bakso kono wis murah enak ya. Pentole oke. Mana itu perempatan Pringgokusuman. Sing pinggir dalan iki kok. Yang banyak mobil-mobil berhenti. Iya, rame tenan. Itu baksonya ada campuran babinya. Astagfirullahaladzim. Ya toh, baru masuk dapat informasi seperti itu langsung madeg. Ya harap dilogok-logok nggak bisa keluar bakso wis dikunyah-kunyah. Sudah berusaha. Ya Allah, habis itu serasane ra karuan. Satu-satunya pengalaman pernah makan campuran daging babi ya saat kuliah ini. Nah, istighfari boleh-beli sampai sekarang kalau masih kelingan tuh istighfar boleh-beli. Saya iso metu. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni saya insya Allah karena bukan kesengajaan. Maklum kadang mahasiswa mencari yang murah-murah itu. Ya, maaf bakso babi. Ya. Jadi saya nggak habis pikir kalau ada orang-orang Muslim yang betul tahu halal haram tetapi masih nabrak yang haram-haram itu ngulus jodoh ya. Kenapa tidak tertib dalam hal yang halal dan yang haram? Ya, biasanya memang orang tidak tertib dalam hal yang syubhat itu disampaikan para ulama dikaitkan dengan ilmu, pengetahuan, gitu ya, pemahaman dia kepada sunnah. Kalau orang itu tidak punya ilmu ya sembarangan biasanya. Maka ini pentingnya kita terus saling menasehati, saling ngaji bareng-bareng, ngaji pada siapapun, yang penting baik terkait sunnah. Itu adalah dalam rangka membekali diri kita agar hati-hati dalam hidup ini, agar mendapatkan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada? Sampun ada? Sampun? Dereng. Pun mirang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya ini hadis mengingatkan kepada kita tentang pentingnya menjaga hati. Yang penting dari hadis ini adalah menjaga hati, karena hati itu awal tujuan sesuatu kita muncul. Kalau orang itu bisa menjaga hatinya dari maksud-maksud yang tidak baik, maka dijelaskan oleh Rasulullah, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Ya, pikirannya baik, amal-amal yang ada di anggota tubuhnya juga baik. Tetapi kalau hatinya tidak dijaga dengan baik, maka fasadal jasadu kulluh, maka tubuhnya juga akan terbawa tidak baik. Nah, di sini dijelaskan bagaimana supaya seseorang itu bisa menjaga hatinya dengan baik. Nah, ini cara menjaga hati supaya tetap baik. Dalam salah satu referensi Jawahirul Lu'lu'iyah ini kita dapatkan, ya, sesungguhnya hati yang baik itu bisa diraih dengan 9 hal, 9 perbuatan. Ini Bapak Ibu, kita berupaya ya,
supaya hati kita bisa terjaga dengan baik, sehingga kalau hati baik, omong itu yang keluar dari lisan insya Allah juga baik. Seperti teko itu diisi kopi, keluar kopi, teko diisi teh, keluar teh. Nah, dalamnya tubuh kita, inti itu adalah hati itu. Kalau di dalam hati kita baik, keluar baik. Kalau dalam hati kita buruk, keluar ya buruk. Mencerminkan hati kita, omongan kita mencerminkan hati kita, tindakan kita, perbuatan kita mencerminkan hati kita. Maka bagaimana supaya hati kita terawat dengan baik? Yang pertama, qiraatil Quran bit tadabbur, membaca Al-Quran dengan mentadaburinya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'min. Yang diturunkan Al-Quran itu adalah sebagai obat hati dan rahmat bagi orang yang beriman. Maka sering-sering kita mentadaburi Al-Quran, membaca, mengkaji isinya, mengambil hikmah, mengamalkannya, itu akan menjaga kesalihan hati kita, kebaikan hati kita. Yang kedua, mengosongkan perut, qola'ul batni, mengosongkan perut dengan cara mengurangi makan atau berpuasa. Ini juga akan mengendalikan nafsu, yang kadang-kadang nafsu itu cenderung merusak kebersihan hati. Ini rumus-rumus dari para ulama untuk membersihkan hati kita, karena kita di akhirat nanti ketika kembali kepada Allah tidak akan berguna harta, tidak akan berguna anak-anak, yang diterima Allah adalah hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, pada hari di mana tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang hadir datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Yang ketiga, qiyamul lail bil ibadah, bangun di malam hari untuk ibadah. Nah, dikhususkan bil ibadah, ada keterangannya di situ. Tidak hanya sekedar bangun malam. Orang bangun malam itu kan warna-warna ya Pak ya. Bangun malam untuk apa? Bangun malam untuk apa? Bangun malam. Yang bisa menjaga kesalihan hati adalah beribadah. Sudah ada bunyi, kita cepatkan saja biar nggak terpotong. Yang keempat, at-tadarru' inda syahri, banyak berdoa, banyak merendahkan diri kepada Allah pada saat sahur. Ya, pada saat sahur, beberapa menit sebelum adzan subuh, itu banyak-banyak berdoa. Bisa di rumah, bisa hadir di masjid lebih dulu, banyak-banyak bertadarru', berdoa. Insya Allah akan membeningkan, menjernihkan hati. Kemudian yang kelima, mujalasatus sholihin, menghadiri majelis-majelis berkumpulnya orang-orang solih, membahas hal-hal yang baik, menambah ketaatan, itu membersihkan hati. Insya Allah mudah-mudahan majelis yang kita buat seperti ini juga dimasukkan Allah, bisa membersihkan hati, karena mujalasatus sholihin, dan menjadi saksi di hadapan Allah nanti tempat duduk kita ini. Kemudian yang keenam, as-samtu ma la ya'ni, diam dari apa-apa yang tidak bermanfaat. Syarat ngomong sing ra ono perlune itu diam. Nah, itu membersihkan hati. Karena banyak kita kalau nggak bisa mengontrol lisan kita, kadang setelah itu kita menyesali, dan menyesali itu mengotori hati. Aduh, aku mau kok ngomong karo niko ngono ya, mau minta maaf wis pisah, serba nggak enak. Nah, itu mengotori hati. Tapi dengan diam, kalau tidak penting, tidak diomongkan, itu akan membersihkan hati kita, insya Allah. Kemudian al-uzlatu an ahlil jahli, berpisah jauh, tidak terlalu bersahabat setia dengan orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu artinya orang yang tidak mengerti ini tata krama, ini sunnah, halal haram, itu orang yang jahil, yang tidak bisa membedakan baik dan buruk. Itu tidak berteman setia dengan mereka akan membersihkan hati. Kalau kita berteman dengan orang yang jahil, ya, maka kita akan kotor hatinya. Yang kedelapan, tarkul khauf finnas, meninggalkan membicarakan manusia atau ghibah, meninggalkan ghibah, meninggalkan ngerasani kejelekan orang lain. Ini bola bali kita mendengar nasihat ini, tapi kan yo ora gampang katanya. Ninggal ke ghibah itu nggak gampang. Kadang-kadang tipis gitu ya. Ini evaluasi kok, ini mengambil pelajaran biar nggak kita lakukan. Tapi aslinya yang ngerasani wong gitu. Jadi susah. Maka sebaiknya memang kita tinggalkan. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, aklul halal, memakan
yang halal. Nah, ini juga akan membersihkan hati. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan hal-hal yang baik ini sehingga terjaga hati kita, terjaga pula amal jasad ibadah kita ikhlas semata-mata dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Mantelepatipun nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.